Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Fisika Dasar 3 yang beranggotakan Adelia Trisna Agustin, yang kedua Melda Maulidia Nafisah, dan yang ketiga Heni Masitoh. Kami akan menyampaikan materi mengenai prinsip kerja dan pembentukan bayangan pada alat optik berupa mikroskop. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian mikroskop dan bagian-bagian mikroskop serta fungsinya akan disampaikan oleh Adelia Trisna Agustin, dan materi yang kedua mengenai pembentukan bayangan serta persamaan matematisnya akan disampaikan oleh Melda Maulidia Nafisah, dan materi yang terakhir mengenai prinsip kerja mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi dan prinsip kerja mikroskop pada saat mata berakomodasi secara maksimum akan disampaikan oleh Heni Masitoh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang mikroskop. Apakah kalian tahu apa itu mikroskop dan bagaimana bentuk dari mikroskop? Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari mikroskop. Mikroskop sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari mikros yang artinya kecil dan skopen yang artinya terlihat. Mikroskop adalah sebuah alat bantu untuk melihat objek kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mikroskop banyak kita temukan atau bisa kita temukan di dalam laboratorium. Mikroskop di dalam laboratorium digunakan untuk mengamati organisme yang berukuran kecil atau mikroskopik. Ilmu yang mempelajari benda kecil yang menggunakan mikroskop disebut dengan mikroskopi. Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dari mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian non-optik atau mekanik. Bagian optik terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Bagian kedua dari mikroskop adalah bagian non-optik atau bagian mekanik. Di dalam bagian ini terdapat diafragma, lengan dan kaki mikroskop, meja preparat, cermin, pemutar kasar dan pemutar halus atau yang disebut juga dengan makrometer dan mikrometer, penjepit kaca, dan juga sumber cahaya. Bagian ketiga yang akan kita bahas adalah fungsi-fungsi bagian mikroskop. Yang pertama adalah lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan apa yang akan kita amati, atau lensa yang dekat dengan objek yang kita amati. Pembesaran lensa objektif bisa diatur dengan revolver dengan pembesaran 5 kali sampai 100 kali pembesaran. Berikut adalah gambar dari lensa objektif. Selanjutnya adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang tempat mata pengamat mengamati. Pembesaran pada lensa okuler bisa terjadi 5 kali sampai 15 kali pembesaran. Berikut adalah contoh dari lensa okuler. Selanjutnya adalah bagian dari reflektor atau cermin pengatur. Reflektor berfungsi sebagai alat untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Di dalam reflektor terdapat dua bagian atau dua sisi, yaitu bagian cermin cekung dan bagian cermin datar, yang dapat diganti dengan sumber cahaya lampu. Ini adalah bagian dari reflektor, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dan memfokuskan cahaya untuk menerangi objek. Ini adalah bagian dari kondensor. Selanjutnya adalah tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi sebagai mengatur fokus dan sebagai penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Ini adalah contoh gambar dari tabung mikroskop. Selanjutnya adalah revolver atau pemutar lensa. Revolver adalah tempat di mana lensa objektif menempel. Fungsi dari revolver adalah untuk mengganti pembesaran lensa objektif. Berikut adalah gambar dari revolver. Selanjutnya adalah bagian diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya masuk pada mikroskop. Berikut adalah contoh gambar diafragma. Penjepit objek atau klip berfungsi sebagai alat untuk menahan, memegang, dan menjepit preparat yang akan digunakan untuk kita mengamati agar lebih mudah digerakkan saat kita melakukan pengamatan.
Ini adalah bagian dari penjepit objek atau klip. Selanjutnya adalah bagian dari Meja mikroskop. Meja mikroskop digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan kita amati. Ini adalah contoh gambar dari meja mikroskop. Selanjutnya adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop digunakan sebagai pegangan saat kita memindahkan atau mengambil mikroskop. Ini adalah contoh dari bagian lengan mikroskop. Selanjutnya adalah bagian dari Kaki mikroskop. Kaki mikroskop digunakan untuk menopang mikroskop agar tetap stabil. Kaki dengan mikroskop juga bisa kita gunakan ketika kita akan mengambil atau mengembalikan sebuah mikroskop ke tempat atau ke lemari mikroskop. Ini adalah contoh gambar dari kaki mikroskop. Selanjutnya adalah bagian dari Makrometer atau pemutar kasar digunakan untuk menaik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan cepat. Selanjutnya adalah bagian dari Mikrometer atau pemutar halus. Mikrometer digunakan untuk menaik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan lambat. Mikrometer lebih kecil daripada makrometer. Selanjutnya adalah sendi inklinasi. Sendi inklinasi digunakan untuk mengatur kemiringan mikroskop untuk memudahkan ketika kita melakukan pengamatan. Macam-macam mikroskop antara lain adalah mikroskop cahaya, dan ini adalah contoh gambar dari mikroskop cahaya. Yang kedua adalah mikroskop binokuler. Ini adalah contoh gambar mikroskop binokuler. Yang ketiga adalah mikroskop monokuler, dan ini merupakan contoh gambar dari mikroskop monokuler. Yang keempat adalah mikroskop elektron, dan ini merupakan gambar dari mikroskop elektron. Dan yang kelima adalah mikroskop digital, dan ini merupakan gambaran dari mikroskop digital. Di sini saya menunjukkan gambar bagian-bagian dari sebuah mikroskop yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Oke, di sini kita akan membahas alat optik. Salah satu alat optik yakni mikroskop. Mikroskop itu hampir sama dengan lup. Jadi, mikroskop itu digunakan untuk memperbesar bayangan agar benda yang akan dilihat itu menjadi lebih jelas. Tetapi bedanya, mikroskop dengan lup itu adalah mikroskop itu bisa memperbesar lebih besar lagi. Sehingga biasanya digunakan untuk mengamati bakteri atau virus. Ini adalah bentuk mikroskop kita yang akan kita pelajari hari ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana proses atau cara kerja dari mikroskop. Oke, di sini di mikroskop ini terdapat dua lensa. Yang pertama, lensa objektif, dan yang kedua adalah lensa okuler. Jadi, lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Kalau misalnya lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Jadi, apabila mata kita sedang mengamati mikroskop, maka kalian akan dekat dengan lensa okuler. Nah, proses pembentukan bayangan pada mikroskop itu memenuhi prinsip pada lensa cembung. Dengan lensa cembung, misalnya di sini ada objek yang akan kita amati. Kemudian dengan menggunakan sinar-sinar istimewa ini, ada sinar yang sejajar, ada juga sinar yang menuju O, ada juga sinar yang menuju F. Kemudian akan dibiaskan sesuai dengan aturan pada lensa cembung. Kemudian kita akan lihat pertemuan yang di sini. Ini disebut sebagai bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, padahal bayangan oleh lensa objektif ini akan dibentuk lagi bayangannya. Ini menjadi benda untuk lensa okuler. Sehingga kita bisa lihat di sini pembentukan bayangan yang terjadi finalnya adalah di sini. Ini adalah bayangan final yang akan kita amati. Jadi, di sini adalah
bayangan final. Sekarang kita lihat sifat bayangan itu sendiri ya. Sifat bayangan di sini yang pertama adalah maya. Kenapa maya? Karena terbentuk dari perpotongan sinar bias. Jadi, bayangan itu disebut sebagai bayangan yang maya. Kemudian yang kedua, sifat bayangan ini adalah terbalik. Ya, terbalik ya bayangan itu. Kemudian yang ketiga adalah diperbesar. Kita bisa lihat di sini pembesaran pada mikroskop itu ada dua. Yang pertama adalah pembesaran oleh lensa objektif dan yang kedua adalah pembesaran pada lensa okuler. Pembesaran pada lensa objektif, ingat ya, lensa objektif itu berhubungan dengan benda. Kita sedang memperbesar bayangan dari bendanya sendiri, sehingga kita bisa menggunakan pembesaran biasa, yakni kita menggunakan rumus biasanya M sama dengan negatif S aksen per S. Ini adalah perbesaran linier. Nah, di sini untuk lensa okuler, ingat ya, lensa okuler itu dekat dengan mata kita. Dan mata kita itu melihat benda lebih detail. Sehingga perhitungannya nanti itu menggunakan pembesaran sudut. Rumusnya adalah M sama dengan PP per SOK. Untuk lensa okuler yang berhubungan dengan mata, mata melihat lebih detail. Kita bisa menggunakan pembesaran sudut untuk rumusnya, yakni PPM itu sama dengan PP per S. Nah, pembesaran total yang kita dapatkan adalah perbandingan antara benda awal dengan benda akhir. Dengan kita kalikan pembesarannya ya. Jadi, M di sini sama dengan MOB kali MOK. Oh iya, maaf, di sini tadi kenapa PP min FOK min PP min S aksen OK? Karena di sini adalah S1 per S 1 per S-nya sama dengan 1 per F min 1 per S aksen. Nah, lalu bagaimana dengan panjang mikroskop? Panjang mikroskop didefinisikan sebagai jarak antara dua lensa, yaitu lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, rumus umumnya sama dengan bab-bab yang pernah kita pelajari sebelum alat optik mikroskop ini, yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya ini benda D, berarti sama dengan S aksen OB plus SOK. Oke? Materi selanjutnya yaitu prinsip kerja mikroskop saat mata tidak berakomodasi. Di sini benda diletakkan pada ruang 2 dengan jarak benda itu kurang lebih dari fokus objektifnya, kurang dari 2 kali fokus objektifnya. Benda dipantulkan sehingga terbentuk bayangan tepat pada fokus okulernya. Di sini prinsip kerja mikroskop saat mata tidak berakomodasi itu berbeda dengan prinsip kerja mikroskop saat mata berakomodasi. Saat mata tidak berakomodasi berarti mata dalam keadaan rileks sehingga bayangan yang terbentuk itu tepat pada fokus okulernya, sehingga bayangan itu berada pada jarak tak hingga pada tangkapan mata. Jadi di sini pada mata tidak berakomodasi jarak bayangan okulernya itu sama dengan tak hingga dan jarak okulernya itu sama dengan fokus okulernya. Sehingga kita dapatkan persamaan matematisnya, yaitu perbesaran okuler sama dengan PP dibagi dengan fokus okulernya. Untuk jaraknya yaitu jarak bayangan objektif, di sini jarak bayangan objektif ditambah dengan fokus okulernya. Itu jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat mengenai prinsip kerja mikroskop pada mata yang berakomodasi secara maksimum.
Untuk materi yang keempat, kita akan membahas mengenai prinsip kerja mikroskop pada saat mata berakomodasi secara maksimum. Jadi, di mana perbesaran saat mata melihat bayangan pada mikroskop tepat pada jarak baca normalnya. Pada prinsip kerja mikroskop, di sini kita menggunakan dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Yang mana lensa objektif yaitu lensa yang lebih dekat dengan benda, dan lensa okuler yaitu lensa yang lebih dekat dengan mata. Di sini kita akan meletakkan benda tepat di depan lensa objektif, yang mana jarak benda pada lensa objektif itu lebih dari fokus objektifnya, tetapi kurang dari 2 kali fokus objektifnya. Jadi di sini terbentuk bayangan saat benda diamati menggunakan mikroskop pada akomodasi mata yang maksimum. Di sini benda menuju pada lensa okuler melalui titik fokus objektif. Sehingga bayangan yang terbentuk itu tidak tepat pada titik fokus okulernya, tetapi bayangan ini terbentuk di antara lensa okuler dengan titik fokus okulernya. Jadi pada saat mata berakomodasi maksimum ini nantinya akan terbentuk bayangan bersifat maya. Jadi terdapat pada jarak baca normal mata. Berbeda dengan mikroskop, saat mata tidak berakomodasi itu bayangannya terbentuk tepat pada titik fokusnya, yang mengakibatkan bayangan itu terlihat pada jarak tak terhingga. Sehingga bayangan akhirnya yang terbentuk itu terletak di antara fokus objektif dan fokus okuler. Jadi bayangan yang terbentuk itu bersifat terbalik, maya, dan diperbesar. Jadi bayangan akhir yang terbentuk itu terletak pada ruang 1 dengan bayangan terbalik, maya, dan diperbesar. Untuk persamaan matematisnya kita dapatkan yaitu jarak antara lensa objektif dan lensa okuler yaitu SOB ditambah dengan SOK, yaitu jarak objektif ditambah dengan jarak okulernya. Untuk perbesaran totalnya yaitu perbesaran objektif ditambah dengan perbesaran okulernya, yang mana perbesaran okuler pada mikroskop itu sama dengan perbesaran pada lup. Karena bayangan yang terbentuk pada mikroskop itu sama dengan bayangan yang terbentuk pada lup, yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perbesaran. Jadi kita dapatkan persamaan matematisnya yaitu jarak bayangan okulernya itu sama dengan negatif Sn. Negatif di sini itu mengakibatkan benda bersifat maya. Untuk jaraknya atau perpanjangan lensa pada mikroskop yaitu jarak objektif ditambah dengan jarak okulernya. Untuk perbesaran totalnya yaitu perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okulernya, yang mana perbesaran objektif yaitu jarak bayangan objektif dibagi dengan jarak objektifnya, dan dikali dengan perbesaran okuler yaitu jarak bayangan okuler dibagi dengan jarak okulernya ditambah 1. Di sini prinsip kerja pada perbesaran lensa okuler itu sama dengan prinsip kerja pada lensa lup.
yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perbesaran. Sekian penjelasan mengenai materi tentang prinsip kerja dan pembentukan bayangan pada alat optik berupa mikroskop. Kami harapkan materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.